Halo, kembali lagi bersama channel Belajar Analisa Saham. Hari ini Monday, Money Day, tanggal 11 Juli 2022. IHSG kita kembali melemah sedikit 0,26% di penutupan 6.722,14. Ada 10 saham ya yang di request dari teman-teman Telegram. Kita mulai aja dengan saham yang pertama, DMMX. DMMX entry tadi di 1660 di garis putih ini, sekitar ini. Closing tadi di 1620. DMMX ini kemarin ada penguatan sedikit, kemudian hari ini ada pelemahan. DMMX tadi turun 1,22%. Untuk supportnya bisa ambil di sini, jadikan support. Kalau misalnya jebol 1520 di bawah itu, akan kembali ke support selanjutnya di sini, sekitar 1440. Tapi kalau masih bertahan di atas kotak hijau, masih boleh hold. Akan menarik kalau MMX berhasil menembus resisten ini. Target resisten selanjutnya ada di 1835. Kalau masih di atas kotak hijau ini mungkin akan sideways dulu. Kemarin memang ada penembusan trendline ya. Kayak gini. Semoga MMX bisa capai target kita yang berikutnya di 1825. Ikutin aja ini coba. Pokoknya yang penting tidak jebol di bawah 1520. Itu untuk DMMX. Next-nya ada Pegas. Pegas di 1550. Ya, di garis putih ini kemarin memang ada pemantulan sedikit. Kalau saya lihat sih Pegas kemarin jalan turun. Resisten terdekat di sini di sekitar 1625. Ya, 1625. Kalau berhasil menembus resisten ini di atas 1635 akan menarik. Kalau untuk sekarang mungkin namanya saham turun, nggak akan turun terus, ada pantulan-pantulan sedikit seperti ini. Naik juga tidak akan naik terus, pasti akan ada penurunan sedikit dan akan kembali naik. Sama seperti kalau misalnya kita saham itu turun, nggak akan turun terus. Kalau turun ya pasti jelas candle merahnya banyak ya. Kalau naik candle hijaunya lebih banyak. Itu. Perhatiin aja untuk Pegas. Yang penting kalau misalnya dia tidak jebol support ini masih bisa hold ya. Di satu, kalau misalnya di bawah 1500 mungkin bisa di cut loss dulu karena next targetnya support selanjutnya di sekitar 1420. Itu untuk Pegas. Kemudian yang ketiga ada IATA. IATA entry di 161. Ya, mungkin entry tadi ya. Resisten terdekatnya ada di sini. Sekitar 170. Nah, ini IATA ini kalau misalnya besok, di bawah 153 mungkin bisa di cut loss dulu. Kalau enggak mungkin kemungkinan besar akan sampai di 134. Oke, hati-hati ya. Ini masih downtrend. Oke. Kalau misalnya besok naik
dan bertahan dan berhasil menjebol di 173, masih boleh hold. Itu untuk IATA. Kemudian Emrat Mustika Ratu di 270. Di sini ya tadi ya, di entry-nya di high hari ini di 270. Resisten selanjutnya ada di 284. Tapi kalau misalnya Emrat turun di bawah 246, mungkin bisa di cut loss dulu kakak, biar nggak kejauhan nanti kalau sampai di bawah ke 216. Entry ini hari ini kurang ideal, kalau misalnya besok ada kenaikan sedikit mungkin bisa dilepas dulu atau dicopetin aja untuk Emrat. Kecuali berhasil menembus 286 resisten terdekat ini dan candle tutupannya di atas resisten ini. Candle hari ini cukup meyakinkan. Boleh diperhatikan besok Emrat seperti apa pergerakannya. Kalau misalnya menjebol ini tergantung nih untuk swing atau untuk copet-copet aja. Kalau copet-copet aja ya cuan bungkus. Itu untuk Emrat. Next ada BBYB. BBYB ya mau entry. Ini gambarnya belum berubah. Yang kemarin ada yang request juga untuk BBYB. Resisten selanjutnya memang di sini ya, tadi tersentuh resisten dan turun. Untuk BBYB mau entry bisa coba antri di area sekitar ini. Area sekitar 1150 sampai 1180. Kalau seandainya jebol area ini bisa langsung di cut loss. Kalau misalnya dia tetap bertahan di area ini bisa hold. Ada kemungkinan untuk menembus area resisten ini. Atau HK dulu lah sedikit cicil besok itu boleh. Cicil di merah. Kalau misalnya dia nggak jebol di bawah 130 masih bisa di hold. Tapi kalau misalnya jebol mungkin akan kembali ke bawah di 900-an. 975. Itu untuk BBYB. Next ada ATAP yang ke-6. ATAP di 118. Wah, candle hari ini merah ya. Tadi ya turun 5%. Ini bisa dijadikan support. Kalau misalnya besok ATAP turun lagi di bawah 112, mungkin bisa di cut loss dulu kakak. Kemungkinan akan kembali ke 108. Sekarang ada di averaging 118. Floating 3%. Kalau misalnya besok turun lagi dan tidak ada pemantulan, mungkin bisa di cut loss dulu biar nggak kejauhan sampai di bawah ini. 109, 108 gitu. Hati-hati ya, karena penurunannya tadi 5% dan disertai dengan volume yang cukup tinggi. Kemungkinan besar gagal menembus resisten yang ini. Dan ATAP akan kembali ke area sideways-nya di sini. Hati-hati ya untuk ATAP. Kemudian ada PNIN yang ke-7. PNIN di averaging 890. Ya, kemarin mungkin masuknya. Entry-nya kurang ideal. Kemarin memang ada kenaikan yang cukup signifikan, tapi closing di 865 untuk PNIN.
PNIN stop loss kita bisa pakai di 820. Kalau misalnya dia jebol ke bawah, mungkin akan sampai di support selanjutnya di sini. Resisten kita ada di sini untuk PNIN. Kalau misalnya masih di atas 820 masih bisa di hold. Kalau misalnya PNIN besok ada kenaikan dan berhasil menjebol 940, masih boleh di hold. Pokoknya stop loss di 815, 820, di bawah itu bisa di cut loss dulu kakak. Itu untuk PNIN. Next ada SIKO. SIKO di 146. Baru entry tadi atau mungkin kemarin ya. SIKO stop loss kita bisa pakai yang ini. Di 132, di bawah itu mungkin bisa di cut loss dulu karena kemungkinan besar bisa sampai 124. Kemarin memang sudah ada penurunan dan sekarang area ini jadikan resist terdekat. Hati-hati ya SIKO-nya. Kemungkinan kalau menurut saya sih SIKO akan turun nih. Waktu itu kan beberapa tanggal 23 Juni, tanggal 30 Juni sudah ada penembusan support di sini, turun dan ada sedikit pantulan. Sekarang ini jadi resist. Kemungkinan besar SIKO akan turun dulu. Hati-hati ya, karena entry-nya di 146. Tapi kalau misalnya bertahan di sini ya mungkin dia akan sideways dulu. Gitu. Next ada AMAR. AMAR di 308. Entry-nya mungkin tadi juga nih. AMAR ini ada resisten di sini. Ya. Volume tadi oke, tapi candle-nya kecil ya. Coba lihat besok untuk AMAR. Kalau kalau misalnya AMAR turun besok, kemungkinan akan kembali ke sini, area 282. Karena ini memang area sideways AMAR. Tapi kalau misalnya ada kenaikan, mungkin bisa di hold dulu. Mudah-mudahan bisa menembus area ini baru akan bagus. Tapi kalau misalnya masih di area ini area sideways-nya AMAR. Gitu. Next, BRIS. BRIS averaging di 1400. Di sekitar sini. Ya. Kelihatan BRIS ini masih downtrend kuat. Kemarin memang di sini ada pemantulan di area support. Menurut saya untuk area entry ini masih cukup butuh waktu yang agak lama ya. Kalau misalnya BRIS jebol area ini, kemungkinan bisa sampai di 1120 karena di sini ada gap. Gap ini bisa dijadikan support selanjutnya. 1420. Ini masih downtrend kuat, kakak ya. Hati-hati. Kemarin ada tanggal 1 Juli ada penembusan support dengan candle dan volumenya yang cukup besar. Masih di atas rata-rata. Ini support ditembus dengan candle yang cukup besar. Harusnya ini menjadikan
stop loss, tapi karena udah terlanjur, ya gimana, apa boleh buat. Yang penting kalau misalnya dia jebol ini lagi bisa lebih parah. Next time mungkin untuk pemilihan sahamnya, pilihlah saham-saham yang sudah mulai kelihatan uptrend. Kalau BRIS ini masih downtrend akut, downtrendnya masih kuat sekali dari harga 3.000 kalau nggak salah. Pernah hampir 3.000-an, ya 4.000 malah. Dan sekarang sampai di support dan ada pemantulan sedikit. Untuk sampai ke area entry kembali, ini harus lewatin area 1350 dulu. Baru bisa sampai di area ini. Itu 10 request saham dari teman-teman di grup Telegram. Semoga bisa membantu. Terima kasih.